Jadi fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Jadi apabila kamu mendatangi sholat, maka jangan datangi dalam kondisi tergesa-gesa. Tapi datanglah dalam kondisi berjalan dan dalam kondisi sakinah wal waqara. Jadi ada ketenangan dan ada kehikmatan. Apa yang kau dapatkan ketika kamu masuk dalam sholat itu kok yang mendapatkan kondisi ruku misalnya, ya sudah ikuti ruku. Apabila ada yang tertinggal, ya sudah sempurnakan. Artinya tidak perlu berlari atau berjalan dengan cepat dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan itu. Jadi Nabi menyampaikan, jadi apabila kamu mendapati ruku atau sujud misalnya, maka sholatlah seperti itu, ikuti imam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih. Sekarang kita akan membahas tentang al-isra' liman sami'al iqamah. Cepat-cepat atau bergegas untuk bagi orang yang mendengar iqamah. Ikhtalafa as-sadrul awal fir rajuli yuridu as-shalah fa yasma'u al-iqamah hal yusri'ul masya ilal masjid amla makhafata an yafutahu juz'un minas shalah. Jadi para sahabat awal itu, sahabat itu ketika mendengar iqamah itu mereka berbeda, apakah segera bergegas untuk datang atau tidak, dalam artian cepat-cepat, kalau barangkali lari atau gimana, berjalan dengan cepat, atau apakah dengan cara tenang-tenang, artinya tidak keburu-buru, tetap didatangi dengan kesungguhan tetapi tidak keburu-buru. Sehingga kadang ada orang yang ketika sudah iqamah itu berlari, apakah harus berlari atau berjalan dengan cepat, atau kita berjalan dengan tetap tenang, tidak perlu berlari, misalnya begitu. Warwiya an Umar wa ibni Umar wa ibni Mas'ud annahum kanu yusri'un al-masya idza sami'al iqamah. Menurut riwayat dari Umar bin Khattab dan Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, mereka itu bersegera bergegas ketika mendengar iqamah. Jadi bersegera untuk berjalan, jalannya mempercepat berjalan ketika mendengar iqamah. Ini dari Umar bin Khattab, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Itu mesti dia cepat-cepat ketika mendengar iqamah. Maka ada riwayat dari Ibnu Umar mengatakan, an Ibni Umar annahu sami'al iqamah wa huwa bil baqi fa asra'al masya ilal masjid. Dari Nafi', dari Ibnu Umar, ketika Ibnu Umar itu mendengar iqamah sedangkan dia berada di pekuburan Baqi,
maka cepat-cepat dia berjalan menuju masjid. Atau dalam riwayat lain yaitu an Ibnu Umar annahu kana yuharwilu ila shalah. Jadi Ibnu Umar itu bergegas untuk sholat, artinya berjalan cepat menuju masjid untuk sholat. Nah, itu pendapat yang pertama. Yang kedua adalah arwiya an Zaid bin Thabit wa Abi Darrin wa ghairihim minas sahabah. Riwayat dari Zaid bin Thabit dan Abi Darrin dan sahabat-sahabat yang lain, annahum kanu la yarawna as-sa'ya. Mereka berpendapat bahwa tidak perlu keburu-buru. Jadi orang mendatangi sholat tidak perlu keburu-buru. Bal yu'tas sholatu biwaqarin wasakinatin. Tetapi sholat itu didatangi dengan cara yang hikmat dan tenang. Artinya datang dengan penuh kesungguhan, dengan tenang, dengan hikmat. Sholat itu datang dengan hikmat. Tidak lalu keburu-buru karena ingin tidak tertinggal satu rakaat. Wa bihadza qaul qala fuqahal amsar li hadits Abi Hurairah idza thuwiba bis sholati falta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa alaikumus sakinah. Apabila iqamah itu dikumandangkan, maka engkau tidak mendatanginya dalam kondisi terburu-buru, tetapi datangilah sholat itu dalam kondisi as-sakinah, yaitu tenang, penuh hikmat, penuh tawadu, penuh hudu. Nah, itu sholat didatangi dengan seperti itu. Artinya tidak perlu orang itu keburu-buru untuk melakukan sholat. Apalagi kalau lalu orang itu karena ingin mengejar rakaat biar satu rakaat tidak tertinggal, maka kadang berlari lalu begitu sampai langsung takbiratul ihram. Sehingga ketenangan tidak ada, terus jadi sakinah itu tentu saja tidak ada. Dan kehikmatan juga tentu akan berkurang ketika orang itu datang dengan keburu-buru. Karena yang ada di pikirannya adalah bagaimana dia datang masuk ke masjid itu dan sholat berjamaah itu misalnya, itu agar tidak tertinggal rakaat pertama. Itu sehingga ketenangan dan hikmat itu menjadi berkurang. Nah, kenapa terjadi khilaf? Di antara pendapat ulama itu mengatakan annahu lam tablughum hadzal hadis. Annahu lam yablughum hadzal hadis. Karena hadis yang mengatakan bahwa tidak perlu cepat-cepat itu tidak sampai kepada mereka. Atau karena memang ada pandangan yang berbeda tentang ayat Al-Quran yang mengatakan fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sehingga apakah berlomba-lomba itu harus tergesa-gesa dan berlari? Nah, itu lalu pemahaman yang berbeda. Terus ada ayat wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Terus ada ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum.
dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan. Nah, apakah itu lalu menjadi dasar agar kita misalnya berlari atau kita tergesa-gesa atau kita sampai berjalan dengan cepat dalam rangka itu? Nah, itulah lalu pandangan ulama berbeda. Tetapi kalau lalu kita melihat kepada hadis itu, kepada hadis ini, jadi ada dua hadis yang bisa kita jadikan dasar bahwa kita itu tidak perlu artinya tidak tenang berlari atau tergesa-gesa sehingga mengurangi kehikmatan dan sakinah kita ketika masuk dalam sholat. Hadis yang pertama yang dibacakan tadi yaitu idza ataitumus shalah fala ta'tuha tas'auna wa tuha tamshun wa alaikumus sakinah wal waqar. Jadi fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jadi apabila kamu mendatangi sholat, maka jangan datangi dalam kondisi tergesa-gesa. Tapi datanglah dalam kondisi berjalan dan dalam kondisi sakinah wal waqar. Jadi ada ketenangan dan ada kehikmatan. Apa yang kau dapatkan ketika kamu masuk dalam sholat, itu kok yang mendapatkan kondisi ruku misalnya, ya sudah ikuti ruku. Apabila ada yang tertinggal, ya sudah sempurnakan. Artinya tidak perlu berlari atau berjalan dengan cepat dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan itu. Jadi Nabi menyampaikan, jadi apabila kamu mendapati ruku atau sujud misalnya, maka sholatlah seperti itu, ikuti imam itu. Atau ketika misalnya tidak terpenuhi semua, maka sempurnakan. Nah itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang mengatakan bahwa dari Abi Qatadah, bainama kunna nusalli ma'an nabi idza sami'a jalabata aswatin falamma insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi qala ma sa'nu. Jadi kata Qatadah, Abi Qatadah, dia mengatakan kami itu sholat bersama Nabi. Nah ketika Nabi mendengar gaduh, ada suara gaduh dan sholat sudah selesai, lalu Nabi mengatakan, apa yang sedang terjadi kok gaduh, kata Nabi. Lalu para sahabat mengatakan qalu istajalna sholata. Ya Nabi, kami itu para sahabat ini bersegera untuk takbiratul ihram, jadi bersegera untuk sholat, sehingga ada kegaduhan. Lalu faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, idza ataitumus shalah fa'alaikumus sakinah. Apabila engkau mendatangi sholat, maka hendaklah kamu itu as-sakinah, ada ketenangan. Jadi datanglah dengan cara tenang, dengan cara hikmat. Fama adraktum fasallu. Apa yang kau dapati, artinya kamu bertemu dengan imam dalam kondisi apa? Ya sudah sholat seperti ikuti imam itu. Wa ma fatakum fa'atimu. Apabila kamu ada yang lalu tertinggal, maka sempurnakan. Nah, dua hadis itu menjadi nasun sharih. Jadi nas yang betul-betul jelas. Fi adamis sa'i wal isra. Jadi itu menjadi dalil yang jelas bahwa itu orang sholat tidak perlu keburu-buru, tidak perlu berjalan dengan cepat dan bergegas, tetapi ikuti saja
dengan tenang, ikuti saja dengan hikmat. Apa yang ditemui ya sudah ikuti. Apabila ada yang tertinggal maka sempurnakan. Sehingga itu bagian dari adabnya orang sholat. Jadi sholat dalam kondisi bisakinah, dengan sakinah. Nah itulah yang lalu menjadi dalil bahwa orang itu harus sholat dalam kondisi tenang. Nah, bagaimana dengan wasari'u ila maghfiratin, dengan ayat yang hendaklah kamu bersegera. Dan ayat-ayat lain termasuk fastabiqul khairat, dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, perintah tentang itu dimaknai sebagai hadza mutlaqun. Jadi itu mutlak ya. Mutlak dalam artian umum ya. Am itu umum. Sedangkan yang khusus itu dalil-dalil itu am semua tadi itu, tetapi mengenai hadis yang menjelaskan bahwa harus tenang itu jelas hadis yang khusus. Artinya untuk sholat itu memang orang itu diperintah untuk sakinah, tumakninah dan waqar. Jadi harus terpenuhi itu. Jadi orang sholat dalam kondisi tidak perlu terburu-buru. Karena tentu orang sholat berbeda. Orang yang datang untuk sholat dengan tenang dan orang yang keburu-buru. Orang yang keburu-buru itu akan punya kecenderungan untuk kehilangan ketawaduan, kehusuan ketika sholat. Nah, sedangkan kita itu diperintah untuk bagaimana ketika sholat itu kita merasa bahwa kita sedang mau munajat kepada Allah, bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, dan kita juga sujud kepada Allah. Nah, pikiran-pikiran itu tentu harus ada, dan itu harus dimulai sejak takbiratul ihram. Jadi pikiran-pikiran bahwa kita biar tidak tertinggal satu rakaat misalnya, atau tidak ketinggalan ruku yang pertama misalnya, maka itu tidak muncul di pikiran kita, tetapi yang harus muncul adalah bagaimana kita itu lalu tersambung dengan Allah. Sehingga sholat kita itu betul-betul sholat kepada Allah. Artinya sujud kepada Allah. Bahwa kita juga munajat kepada Allah. Bukankah orang yang sholat itu sedang munajat kepada Allah? Masa lalu kita munajat dalam kondisi terburu-buru? Itu terkait dengan apakah kita terburu-buru atau enggak. Yang selanjutnya adalah bima tudraku fadilatu takbiratil ihram. Tentang fadilah takbiratul ihram, orang yang nutut takbiratul ihram. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi kata Nabi, orang yang sholat selama 40 hari fi jama'atin, dalam berjamaah, lalu dalam selama 40 hari itu nutut sama takbiratul ihram, takbir yang pertama, maka ditulislah itu bara'atani, 2 kebebasan, yaitu bara'atun minan nar, kebebasan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan kebebasan dari munafik ya, nifaq. Jadi betapa besar, tetapi itu 40 hari fi jamaah, dalam jamaah, nutut sama 4 takbiratul ihram.
arba'in berarti. Arba'in, tapi arba'innya ini 40 hari. Kalau arba'in yang haji itu kan 40 sholat fardu berjamaah. Sehingga cuma ditempuh 8 hari. Nah, kalau ini arba'in yauman, jadi 40 hari gitu. Riwayat seorang ulama yaitu Sa'id bin Musayyab, itu Sa'id bin Musayyab itu mengatakan ma fatatni at-takbiratul ula mundu khamsina sanatan. Saya itu tidak pernah kehilangan takbir pertama atau takbiratul ihram itu selama 50 tahun. Jadi Sa'id bin Musayyab ini selama 50 tahun berarti tidak pernah terlambat sholat. Jadi tidak pernah terlambat takbiratul ihram. 50 tahun. Bukan 50 hari. Jadi khamsina sana. Sedangkan hadis Nabi itu cuma 40 hari. Luar biasa Sa'id bin Musayyab. Nah, itu hikmah ketika kita mendapatkan takbiratul ihram. Karena terbebas dari neraka pasti surga yang jelas. Lalu ulama berbeda. Waqad ikhtalafa al-ulama bima tudraku fadilatu takbiratil ihram. Lalu yang dikatakan bahwa orang itu mendapatkan fadilah takbiratul ihram itu kapan? Kapan dikatakan orang itu mendapat fadilahnya takbiratul ihram? Nah, ulama yang pertama mengatakan faqila yudrikuha bihuduri takbiratil imam wa yukabbiru akibahu wa huwa qaulus Syafi'i wal Hanabilah. Jadi yang dikatakan nutut terhadap takbiratul ihram itu kalau ketika imam takbiratul ihram dia kemudian takbir. Nah, itu dia mengikuti setelah itu takbir. Itu dikatakan berarti dapat fadilahnya takbiratul ihram. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waqila yudrikuha malam yasra' al-imam fil Fatihah. Dikatakan mendapati fadilahnya takbiratul ihram itu selama dia imam itu tidak memulai bacaan Fatihah. Jadi ketika datang kok ya imam masih doa iftitah misalnya, belum Fatihah, itu berarti dia dianggap masih dapat fadilah takbiratul ihram. Tapi kalau imam sudah memulai Fatihah, berarti dia tidak dapat fadilah takbiratul ihram. Pendapat yang kedua, wakila, dan pendapat yang ketiga, yudrikuha biidrakil imam qabla ayyan tahiyya min qiraatil Fatihah. Nah, ini lebih mundur lagi. Orang dikatakan mendapatkan takbiratul ihram kalau dia mendapati imam sebelum selesai membaca Al-Fatihah. Jadi kalau imam masih membaca Al-Fatihah, itu berarti dia dianggap mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Itu pendapat yang ketiga. Wakila, pendapat yang keempat itu yudrikuha biidrakil qiyam ma'al imam li'annahu mahallu takbiratil ihram wa huwa wajhun lisyafi'iyah. Dikatakan bahwa yang keempat itu adalah orang dikatakan mendapatkan fadilah takbiratul ihram kalau dia nutut sama berdirinya imam. Imam masih berdiri, belum ruku. Nah, habis takbiratul ihram, imam baca Al-Fatihah, terus setelah itu membaca surat,
Kok ya imam belum ruku? Nah itu dia dianggap mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Ini salah satu pendapat mazhab Syafi'i. Nah, jadi belum ruku. Nah, pendapat yang kelima itu yudrikuha biidrakir ruku' il awal ma'al imam wa huwa qaulul Hanafiyah. Pendapat yang kelima ini malah lebih lebih mundur lagi, yaitu bahwa orang dikatakan mendapatkan fadilah takbiratul ihram kalau dia mendapati imam sedang ruku yang pertama. Belum bangun dari ruku, belum i'tidal berarti. Sebelum i'tidal kok ya dia masuk. Berarti dia masih dikatakan memperoleh takbiratul ihram. Sudah berhenti di situ. Jadi sudah sedemikian banyak kortingnya. Kortingnya. Jadi orang pertama dikatakan mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Tadi kan fadilahnya takbiratul ihram ketika nutut itu adalah ketika selama 40 hari kok ya nutut takbiratul ihram itu, maka dia akan mendapatkan fadilah pahala dari Allah, yaitu bebas dari api neraka. Nah, sedangkan ulama mengatakan bahwa pertama dikatakan mendapatkan fadilah takbiratul ihram itu kalau ketika imam takbiratul ihram kemudian dia takbiratul ihram. Pendapat yang kedua dikatakan mendapat fadilah takbiratul ihram kalau imam itu belum memulai Fatihah. Yang ketiga, kalau Fatihahnya imam itu belum selesai. Yang keempat, selama imam masih berdiri. Yang kelima, yaitu nutut sama rukuknya imam, belum i'tidal. Nah itu dikatakan orang yang seperti itu mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Inilah yang lalu dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz itu. Umar bin Abdul Aziz orang yang soleh, seorang pemimpin yang soleh, dan para ulama mengatakan itu khalifah yang kelima sesudah Khalifah Ali, orang yang soleh. Dia mengatakan saya sebenarnya tidak suka seandainya para sahabat itu tidak berbeda. Saya begitu senang karena para sahabat itu berbeda. Karena perbedaan di antara sahabat itu membuat kami generasi sesudahnya itu menjadi lebih mudah menjalankan agama ini. Dan sehingga bagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz perbedaan adalah sungguh menjadi sebuah karunia Allah yang luar biasa. Sehingga orang yang lalu datang kok ya ketemu imam ruku, beriktikad dalam hati, berarti saya menurut ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, berarti saya masih nutut sama fadilahnya takbiratul ihram gitu. Bagi orang yang lalu mengatakan ya takbiratul ihram itu ya sudah, ketika dia imam takbir ya makmum segera takbir, itu mendapatkan, ya itu juga salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Nah itu tentang fadilah orang yang dikatakan ngikuti nutut sama fadilah, mendapatkan fadilahnya takbiratul ihram. Bima tudraku fadilatul jamaah ikhtalafa fi dzalika ala qaulain. Nah, orang dikatakan mendapatkan fadilah jamaah itu kapan?
Nah, pendapat pertama, ini pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama, mana Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabila wa indal Maliki. Jadi pendapatnya mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, dia mengatakan inna fadilatal jamaah tudraku biidrakit takbirati qabla salamil imam. Jadi orang itu dikatakan mendapatkan fadilah jamaah itu kalau dia mendapati takbir sebelum salamnya imam. Jadi imam belum mengucapkan salam. Jadi selama imam itu masih tasyahud misalnya, kok dia masuk, berarti mendapatkan fadilah jamaah. Gitu. Mendapatkan, tetapi tentu saja fadilah berjamaahnya orang yang ikuti dari takbiratul ihram dengan yang datang hanya ketemu dengan tasyahud akhirnya imam itu tentu berbeda. Tetapi dari sisi fadilah berjamaah dia tetap mendapatkan fadilah berjamaah meskipun dia datang saat tasyahudnya imam. Imam sudah tasyahud, kok ya dia masuk, masih dikatakan berjamaah dan dapat fadilahnya berjamaah. Nah, pendapat yang kedua, inna fadilatal jamaah la tahsulu lil ma'mumi illa bi idraki rak'atin kamilatin ma'al imam. Wa bihi qala al-Malikiyah wal Ghazali min asy-Syafi'i. Wa huwa qaulun indal Hanabilah. Jadi pendapat yang kedua mengatakan fadilah berjamaah itu bisa didapatkan kalau orang itu nutut satu rakaat yang sempurna. Satu rakaat yang sempurna. Jadi kalau dia mendapatkan imam pada rakaat yang keempat misalnya dari sholat duhur, maka dia mendapatkan fadilah berjamaah. Tapi kalau imam sudah sujud terakhir atau i'tidal dari rakaat terakhir, maka dia sudah tidak dapat fadilahnya berjamaah. Jadi menurut yang pendapat yang kedua, tentu yang paling ringan itu adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa orang kalau pokoknya dapat tasyahud akhirnya imam, ya sudah dia dapat fadilah berjamaah. Sehingga dia dikatakan masih dalam berjamaah. Nah, kalau pendapat yang kedua ini adalah orang baru dikatakan, misalnya salat subuh 2 rakaat, dikatakan dapat fadilahnya berjamaah kalau pada rakaat terakhir dia nutut secara sempurna. Satu rakaat yang sempurna di akhir itu. Nah itu maka dia dikatakan dapat fadilahnya berjamaah. Yang mudah dan ringan itu adalah pendapat yang pertama. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya. Yang pertama adalah tadi berjemaah dengan terlambat. Dengan? Berjemaah yang terburu-buru dan banyak. Ya. Karena kalau yang terlambat lebih baik mana menanti imam berdiri atau pada saat itu ikuti. Kemudian yang keluar tadi. Coba biar aja diingat nanti. Berarti misalnya orang itu nutut sama kok imam sujud maksudnya ya. Apakah nunggu berdiri atau ikuti sujud? Nah, boleh dua-duanya. Jadi misalnya pertama dia nunggu saja.
sampai imam berdiri. Pertimbangannya tidak dihitung 1 rakaat juga, itu kan, gitu kan. Oh, tidak dihitung 1 rakaat juga, ya sudahlah, tidak usah sujud. Tetapi ada orang yang lalu kok ya dia senang, oh ya giliran sujudnya sudah senang, betapa Allah luar biasa, saya memberikan Allah memberikan saya bonus untuk sujud. Gitu. Dia sujud saja kepada Allah. Bukankah sholat itu cara munajat kita kepada Allah? Itu. Nah kalau berpikir seperti itu, betapa luar biasanya kita kalau Allah masih memperkenankan kita untuk bisa ngikuti imam meskipun itu tidak dihitung 1 rakaat. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, kalau saya lebih memilih untuk tetap mengikuti imam meskipun itu tidak dihitung, karena kita dapat munajat dengan cara sujud, dengan cara misalnya duduk tasahud awal, misalnya karena terlambat di tasahud awal, maka itu sudah luar biasa karunia Allah. Itu. Ada yang lain? Hah? Ya. Gimana? Untuk masuk fadilah sholat berjamaah, orang yang baru masuk tapi tidak bermakmum kepada imam yang pertama, bermakmum kepada orang yang masih terlambat juga. Jadi ada imam masbuk seumpamanya. Terus ini salat sudah selesai. Ada jamaah yang masbuk. Setelah itu dia bermakmum ke jamaah yang masbuk itu tadi, yang sekaligus berubah jadi imam. Sama. Dia dapat jamaah. Dapat fadilah berjamaah. Yang terakhir ini. Gimana? Oh, fadilah sholat berjamaah itu begini maksudnya. Itu dia nutut sama imam dalam kondisi imam itu masih ruku, masih dapat fadilahnya. Bukan dengan masbuk itu. Artinya siapa saja yang lalu datang, yang terakhir ya, pendapat yang terakhir, yang datang ke imam masih nutut misalnya rakaat yang pertama ruku, itu dapat fadilahnya takbiratul ihram. Oh ya, fadilahnya berjamaah. Ya. Imamnya orang yang baru datang itu masbuk itu tadi, bukan imam yang pertama. Misalnya sekarang imam yang pertama di sini kan selesai, kok ada jamaah yang masbuk kan berdiri, dapat tertinggal dia 1 rakaat misalnya. Nah, masuklah orang dari luar ngikuti dia, berarti kan ngikuti imam itu. Tidak dihitung imam ini, yang penting imam siapa saja. Mau imam yang ini atau imam yang barusan datang. Itu. Yang penting dia berjamaah dengan siapa. Artinya tidak paten yang sini. Seandainya sekarang lalu ini sudah selesai semua. Ada satu rombongan orang datang. Sholat di sini. Bersama-sama berarti dia dapat fadilahnya berjamaah, dapat fadilahnya takbiratul ihram. Begitu. Jadi seumpama begini, 40 hari dia sholat berjamaah dan mengikuti takbiratul ihram. Tapi di antara 40 hari itu misalnya dia tidak nututi sama jamaah ini. Selesai jamaah ini, lalu ada rombongan orang mau sholat. Dia ikuti dapat takbiratul ihram, dan dia dianggap dapat takbiratul ihram. Nah, jadi bukan paten yang hanya imam yang di sini. Yang penting dia berjamaah dan dapat tasahudnya imam, itu masih dapat fadilahnya
berjamaah. Sedangkan takbiratul ihram tadi kalau ikuti pendapat yang terakhir berarti selama dia dapat rukuknya imam dikatakan masih dapat fadilahnya takbiratul ihram. Itu. Ada yang lain? Ya. Riwayat dengan ya. Eh, tradisinya memang berbeda. Ada yang memang habis sholat dikir, habis adzan dikir nunggu sholat. Itu orang yang mengatakan memang ada hadis yang menjelaskan bahwa memang tidak boleh mengganggu orang sholat. Jadi siapa saja tidak boleh mengganggu sholat. Sehingga apapun itu dihindari untuk mengganggu. Sehingga sholatnya orang itu menjadi khusyuk. Gitu. Nah, bacaan-bacaan itu kalau bagi orang yang memang awal-awal, orang awam, orang yang masih belum berkembang tentang pengetahuannya, mungkin itu menjadi penting. Dulu ketika itu ditradisikan mungkin itu ya penting ya. Tetapi seiring perkembangan apakah itu masih dibutuhkan atau enggak, nah itu lalu menjadi perbedaan. Nah sehingga banyak yang lalu tetap tidak mengumandangkan untuk mengisi dengan bacaan-bacaan itu. Diisi bacaan-bacaan itu tetapi tidak dikeraskan, disirkan, masing-masing membaca. Nah kalau di loudspeaker itu yang makanya yang itu lain lagi itu ya. Kalau yang seperti itu yang mengganggu. Nah sekalipun bacaan apa saja kalau mengganggu orang sholat dihentikan dulu. Jadi dihentikan semua bacaan ketika orang kondisi sholat. Gitu. Nah itu. Nah sehingga tidak mengganggu orang lain, Nah itu yang memang kadang di beberapa tempat masih mentradisi itu. Ada kalau misalnya tidak terganggu sebenarnya tidak ada masalah. Persoalannya tentu orang itu akan terganggu dengan bacaan-bacaan kalau lalu itu apalagi di loudspeaker itu agak mengganggu. Nah, artinya begini, itu karena mengganggu orang lain, maka tentu akan lebih baik untuk tidak dilakukan, dihindari. Nah, perkara ada yang melakukan, melakukan itu menurut ijtihadnya sendiri. Itu kan. Jadi menurut ijtihadnya sendiri. Tetapi yang paten adalah orang tidak boleh mengganggu orang lain. Jangankan itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, orang berjamaah lalu sholat bersama jamaah yang lain, itu kalau terdengar kepada yang lain itu bukan sir, menjadi jahar, itu tidak boleh. Apalagi lalu bukan sholat, orang lain terganggu pakai loudspeaker, itu kan ada
powernya itu ada power sehingga agak kadang mempengaruhi seseorang ketika sedang sholat. Perkara ada yang melakukan itu ijtihad mereka. Kadang dia sinar. Ya, syiar boleh, tetapi syiar kan tidak harus mengganggu orang lain. Itu boleh. Termasuk adzan itu sudah syiar. Jadi mulai dulu ya adzan itu sudah syiar. Makanya adzan itu dikeraskan dan adzan itu dicarikan orang yang kuat suaranya. Kenapa juga adzan itu dulu di menara biar juga menjadi syiar. Ya adzan itulah menjadi syiar. Syiar-syiar yang lain boleh selama tidak mengganggu orang lain. Gimana? Gimana? Kalau mengganggu orang lain, tentu dia berdosa, kan? Tentu berdosa. Urusan dosanya seberapa besar dan bagaimana Allah lalu menghukumi itu urusannya Allah. Tetapi mengganggu orang lain dalam kondisi apapun tidak. Contoh misalnya, ada orang sakit yang itu tidak boleh mendengar suara yang begitu keras. Lalu sampean kok ngaji Pak Masuk Kacoro dengan power yang begitu kuat. Tetap sampean berdosa meskipun dalam kondisi ngaji. Karena mengganggu orang lain. Iya tadi kan dengan power tinggi kan speaker itu. Jadi itu. Bagaimana kalau dalam kondisi seperti itu? Ya sudah hindari saja. Oh, artinya tidak bisa kita menghalangi orang yang tetap melakukan itu. Ya sudah kita hindari. Sudah hindari saja. Hindari saja. Tidak perlu artinya diteruskan karena kalau diteruskan juga tidak akan selesai. Yang satu ijtihadnya syiar. Yang satu mengganggu, katanya mengganggu, sehingga ya tidak selesai itu. Nah, caranya adalah hindari saja karena mengganggu menurut pemahaman kaidah umumnya, mengganggu orang itu siapa saja tidak boleh ya. Itu harus teknik di awal dengan takbiratul ihram, misalnya sudah ditemui sujud, akan dia mana? Apa harus sujud atau takbiratul ihram dulu? Loh, kalau tidak takbiratul ihram bukan sholat namanya. Itu agak-agak itu agak itu benih sholat namanya. Yang dikatakan sholat itu ada takbiratul ihram. Dimulai takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau ada makmum masbuk giliran imam sujud, kok dia langsung sujud takbiratul ihram, itu kerja itu benih sholat. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh itu. Sujud tanpa kepentingan apapun itu tidak boleh. Sujud sekedar main-main tidak boleh. Karena sujud itu hanya kepada Allah. Tidak boleh main-main. Maka contoh saja. Dulu anak saya itu kalau mau tidur kadang sujud. Habis sholat karena capek dia sujud tidur. Tapi tidur. Memang sujud untuk tidur memang. Itu. Nah itu tidak boleh. Jadi tidurnya, sujudnya itu untuk tidur. Yang seperti itu juga. Sujud tidak ada kepentingan. Dia kan sujud hanya sekedar main-main saja. Ngikuti imam. Mau dikatakan ngikuti imam ya tidak. Karena orang diikuti imam itu ketika jadi makmum. Itu.
Maka dengan sadar dia melakukan sujud tanpa diawali takbiratul ihram, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali memang dia sujud syukur, boleh. Kalau sujud syukur memang perintahan, ada perintahnya. Sujud syukur boleh. Sujud tilawah juga begitu. Sujud-sujud dalam salat. Nah, sujud tanpa ada kepentingan apapun menjadi tidak boleh. Jadi harus takbiratul ihram dulu, baru setelah itu sujud. Jadi karcisnya salat itu awalnya itu ya takbiratul ihram. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.